Demikian sejarah Kamal menurut tutur yang dipercaya dan Srinata Panjalu Didaha waktu bumi Jawa dibelah karena cinta Raja Airlangga kepada dua putranya. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa, jangan lupa kopinya diseruput dulu ya kak. Episode kali ini merupakan lanjutan dari episode-episode sebelumnya yang membahas di manakah titik batas magis dari pembelahan yang sekaligus juga pemersatu Jawa. Dalam episode sebelumnya, bermula dari kunjungan kita di Candi Canggerahan dan Candi Boyolangu, muncul kemudian pertanyaan, kenapa dua candi besar dan megah ini ada di daerah yang tidak berjauhan, yaitu di daerah Boyolangu. Untuk memahami ini semua, saya kemudian mengajak para sahabat semua untuk kembali ke masa lalu dengan mencoba menelaah kembali apa yang tersurat dan tersirat dari naskah Negara Ketagama yang ditulis oleh Pu Prapanca. Dari sana kita kemudian jadi tahu bagaimana sosok Gayatri yang merupakan anak bungsu dari Raja Tumapel atau Singosari terakhir, yaitu Raja Kertanegara yang kemudian diperistri oleh Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Tidak hanya satu, tetapi keempat anak perempuan dari Raja Kertanegara semuanya diperistri oleh Raden Wijaya. Walau merupakan anak yang paling bungsu, namun posisi Gayatri bagi Raden Wijaya merupakan yang paling disayang, sehingga ia kemudian mendapatkan gelar sebagai Raja Patni. Setelah Raden Wijaya dan Jayanegara wafat, anak perempuan dari Gayatri pun menjadi Raja Majapahit, yaitu Tribuana Tunggadewi. Begitupun cucunya, yaitu Raja Hayamuruk. Walaupun tidak menjadi raja, namun Gayatri sendiri sangatlah berkuasa, karena dalam Negara Ketagama, ia disebut sebagai pengemban dan pengawas dari Raja Wilwatikta. Penghormatan terhadap Gayatri tergambar dengan jelas dalam naskah Negara Ketagama. Bagaimana upacara serada atau upacara penyempurnaan dalam proses menuju surga bagi seorang tokoh digambarkan dengan detail oleh Prapanca secara panjang lebar dalam 5 pupuh, yaitu pupuh 63 hingga 67. Dalam Negara Ketagama disebutkan bahwa Candi Pendarmaan atau Candi Peristirahatan bagi Gayatri kemudian dibangun di Kamal Panda. Nah, daerah Kamal Panda ini ternyata telah dikeramatkan sejak masa Raja Airlangga, sebuah daerah di mana jubah Pu Barada tersangkut, yang menurut beberapa ahli karena tersangkut pohon asem. Akibatnya, membuat Pu Barada mengutuk pohon itu menjadi kerdil. Kata Mas Chandra di komentarnya dalam Arkeovlog bilang, "Lah, memangnya salah pohonnya apa sampai dikutuk begitu?" Saya sebenarnya mau balas komentarnya, tapi nggak jadi. Takut nanti saya dibilang belain si pohon asem, padahal temen juga bukan. Dalam upaya untuk menelusuri di mana Kamal Panda inilah, akhirnya kita kemudian berusaha menelusuri di manakah garis batas pembelahan Jawa saat Airlangga membelah wilayah kerajaannya menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Tentang sejarah Panjalu dan Jenggala merupakan topik diskusi yang sangat menarik. Kapan-kapan ya kita jadikan topik. Saat ini, yuk kita bahas dulu sebaran tinggalan purbakala yang ada di kawasan Pegunungan Walikukun, yang ternyata cukup banyak. Kemarin kita sudah membahas situs Gua Selembangleng dan situs Gua Pasir. Kedua situs ini mempunyai banyak kesamaan. Namun, pertanyaannya adalah, kenapa dua situs yang sama kok ya dibangun di tempat yang berdekatan? Gua Selembangleng di sebelah barat dan Gua Pasir ada di sebelah timur dari Pegunungan Walikukun.
Dari pertanyaan ini kemudian memunculkan dugaan, apakah ini terkait dengan pembelahan Pulau Jawa oleh Airlangga antara barat dan timur? Nah, di tengah-tengah antara Gua Selomangleng dan Gua Pasir, ternyata ada Candi Dadi. Apakah ini ada hubungannya? Apakah ini membuat pola tersendiri yang harus kita baca dan pahami? Tapi sebelum kita membahas ini, izinkan saya beli kopi dulu ke warung ya. Nggak jadi deh. Kali ini saya cukup minum teh aja. Pertama-tama kita bahas dulu Candi Dadi. Dalam beberapa literatur, tidak ada yang memuat informasi yang mendalam tentang Candi Dadi. Informasi tentang Candi Dadi baru sebatas informasi bahwa Candi Dadi dibangun pada puncak sebuah bukit di lingkungan Pegunungan Walikukun pada ketinggian 360 meter dari permukaan laut. Candi ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar 14 meter. Tinggi candi mencapai 6,5 meter. Pada bagian penampang atas terdapat tatanan batu yang membentuk struktur segi 8. Selanjutnya, pada bagian tengah terdapat lubang sumuran yang berbentuk seperti pipa besar. Lubang ini memiliki diameter 3,35 meter dengan kedalaman mencapai 3 meter. Walau bangunan Candi Dadi ini memiliki tinggi 6,5 meter, tapi candi ini tidak memiliki ruangan, tidak memiliki tangga masuk, hiasan, maupun arca. Aneh ya? Nah, cuma itu aja informasinya. Lalu, apalagi yang mau dibahas? Wah, kayaknya kita perlu kopi nih, biar berasa cerdas sedikit. Yuk, kopinya diseruput dulu. Baik, coba kita amati Candi Dadi pelan-pelan ya. Bila kita amati lebih teliti, maka terlihat Candi Dadi ini tidak sekedar berbentuk bujur sangkar. Karena di setiap sisinya, candi ini memiliki bidang yang menonjol ke depan. Bener ya bahasanya, kalau menonjol itu ke depan, kalau ke belakang itu bukan tonjolan, tapi cekungan alias melesak. Sisi tonjolan ini kemudian membuat denah Candi Dadi menjadi berbentuk seperti tanda mandala. Menurut Zoetmulder, mandala berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti anything round, this circle, globe, ring, circum, district, territory, provinsi, country, multitude, collection, whole body. Dalam teks-teks dari Tibet, mandala diterjemahkan sebagai pusat atau apa yang mengelilingi. Dengan demikian mandala adalah pusat dunia, sebuah arca yang batas-batasnya telah ditentukan atau semacam pagar suci. Mandala juga merupakan simbol dari totalitas, suatu tanda kesempurnaan dan kemuliaan. Bila disederhanakan, maka kata mandala dapat dipahami sebagai sebuah konfigurasi kosmis alam semesta yang digambarkan melalui kedudukan dewa-dewa secara hierarki. Duh, tambah bingung ya? Jadi gini, bahasa gampangnya mandala itu adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menata ruang. Kalau saat ini kita mengenal satu kaidah tentang seni menata ruang, misalnya Feng Shui. Nah, Feng Shui ini kurang lebih pengembangan dari konsep kuno di masa lalu, yaitu Vastu Purusa Mandala. Vastu Purusa Mandala pada dasarnya berbentuk persegi dari sejumlah persegi yang dikonversikan dalam bentuk persegi-persegi utama. Ukuran yang paling sederhana terdiri dari bentuk persegi yang berjumlah 81 atau 9 x 9. Bagian inti yang terdiri dari 4 atau 9 bagian ditujukan bagi dewa-dewa utama. Selain mandala, dalam pembangunan candi ada juga konsep yang disebut sebagai yantra. Apalagi ini ya? Kata yantra berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti alat atau sarana, dan secara lebih khusus digunakan untuk menyebut alat yang digunakan oleh para yogi atau brahmana untuk bermeditasi.
Dalam beberapa hal, yantra juga dianggap sebagai wadah atau tempat bagi ista dewata. Gampangnya gini, yantra merupakan suatu konsep yang melandasi bentuk pendirian sebuah bangunan suci yang pembangunannya terutama ditujukan sebagai sarana untuk menuju nirwana. Sedangkan Vastu Purusa Mandala merupakan gambaran tentang posisi arca-arca dewa dalam suatu candi. Nah, sampai di sini, yuk kopinya diseruput dulu. Bila kita sudah punya pemahaman tentang konsep-konsep yang kita bahas tadi, maka akan menjadi mudah untuk memahami Candi Dadi ini. Bila saya mengamati arsitektur Candi Dadi ini, maka tampak jelas bahwa Candi Dadi memiliki kesamaan gaya dengan bentuk denah dari candi-candi gaya Jawa Tengahan yang beraliran Buddha. Kok bisa ya? Ya, coba kita perbandingkan saja dengan bentuk denah Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Mendut, dan Candi Kalasan. Hampir mirip kan? Ah, tetap beda. Masa sih nggak kelihatan? Mirip kok. Yang mana miripnya? Itu loh, banyak yang mirip. Begini, dalam pandangan saya, arsitektur Candi Dadi memiliki kemiripan dengan salah satu candi Buddha yang ada di daerah Jawa Tengah. Saat ini masuk ke dalam wilayah Yogyakarta, yaitu Candi Kalasan yang terletak di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Candi Kalasan ini berkaitan dengan prasasti Kalasan, di mana dalam prasasti yang berangkat tahun 700 Saka atau 778 Masehi menyebutkan tentang pendirian bangunan suci yang indah untuk Dewi Tara, seorang dewi dalam agama Buddha Mahayana. Prasasti tersebut juga menyebutkan tentang pembangunan tempat tinggal bagi para pendeta atau biksu yang disebut dengan nama wihara atau biara. Walau Candi Dadi tidak memiliki ruangan dan tangga masuk, tapi secara arsitektural, Candi Dadi memiliki kesamaan bentuk dengan Candi Kalasan. Kesamaan yang paling mencolok dalam pandangan saya adalah adanya struktur batu yang berbentuk segi delapan yang ada di bagian atas tubuh candi. Selama ini banyak para ahli yang kebingungan menafsirkan Candi Dadi. Tapi bagi yang suka belusukan seperti saya, pola kesamaan ini menjadi mudah sekali dikenali. Bila kita melihat bentuk atap Candi Kalasan dari ruangan Garbagriha, maka terlihat pola segi delapan itu terus melingkar membuat pola atap stupa. Bila kita cermat, pola segi delapan ini juga terlihat jelas dari luar bangunan. Inilah yang dulu berada di bagian atap Candi Dadi, sebuah stupa berbentuk segi delapan yang saat ini telah runtuh, dan komponen batu-batu runtuhannya masih kita temukan di sekitar Candi Dadi. Karena berbentuk segi delapan, maka janganlah mencari-cari batu yang berbentuk melingkar. Pasti nggak akan ketemu. Batu penyusun atap stupa Candi Dadi ya tetap berbentuk kotak persegi. Tapi bagian atas stupanya kan pasti berbentuk silindris dan melingkar kan? Begitu? Yakin? Bagian atas stupa Candi Borobudur aja bentuknya segi delapan. Nggak percaya? Nih, saya zoom ya. Dengan demikian, maka secara gegabah, kita sekarang bisa membayangkan bagaimana rekonstruksi bentuk dari Candi Dadi secara utuh. Dengan begitu, sekarang kita mungkin bisa membayangkan Candi Dadi merupakan suatu bangunan stupa tunggal. Sebenarnya bentuk arsitektur yang paling mirip dengan Candi Dadi adalah stupa Sumber Awan yang berada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Di awal tadi, sahabat Arkeovlog saya bawa ke Candi Kalasan karena biar sesekali bisa jalan-jalan ke tempat-tempat saya dulu belusukan waktu saya masih kuliah, yaitu di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Besok-besok kalau ada waktu lenggang dan dana yang cukup, Arkeovlog juga akan bikin ekspedisi belusukan ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sabar ya.
Nanti kita ngopi bareng. Sampai di sini kita sudah mencoba memahami apa itu Candi Dadi. Harusnya sekarang menjadi Stupa Dadi ya. Karena sekarang kita jadi tahu bahwa bangunan ini adalah bangunan stupa yang berlatar belakang Buddha. Bila demikian, maka Stupa Dadi itu kemudian dibangun di atas puncak bukit sebagai titik mandala, sebuah titik yantra yang pada saat itu dibuat sebagai penanda sakral dari pusat dunia untuk menuju ke nirwana. Tapi terserah sahabat Arkeovlog semua ya. Arkeovlog dibuat bukan untuk ajang ceramah sejarah, tapi lebih sebagai tempat bagi kita semua mencoba mengenal dan belajar memahami lebih baik lagi tentang peninggalan-peninggalan sejarah budaya bangsa kita dari sisi ilmu sejarah dan arkeologis. Jadi bila ada salah atau kurang berkenan, mohon dimaklumi ya kak. Yang paling penting, seperti biasa, jangan lupa kopinya diseruput dulu ya kak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, rahayu.